Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua. Kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar matematika untuk anak usia dini. Nah, sebetulnya ketika kita berbicara tentang matematika, sebetulnya apa sih matematika itu, ya? Nah, matematika itu sebetulnya erat sekali dengan kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Jadi, kegiatan sehari-hari kita tidak lepas dari matematika. Misalnya, kegiatan berbelanja, kegiatan tabung-menabung, kemudian transaksi jual-beli, misalnya bepergian, atau misalnya sesederhana kita melihat jam dinding, itu semua ada matematika di dalamnya. Nah, contoh lain adalah misalnya ketika kita mau pergi, matematika di sebelah mana ya? Matematikanya adalah ketika mau pergi kita harus mengingat arah jalan. Nah, kemudian kita perlu tahu berapa jaraknya, berapa waktu tempuhnya, dan kalau kita mau menempuh dengan waktu yang cepat atau singkat, maka berapa kecepatan yang harus kita gunakan. Waduh, ini sudah matematika semua ya. Belum lagi kalau kita nanti masuk ke mall, menghitung diskon, atau kita jual beli menghitung laba, dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Jadi hampir semua hal yang kita lakukan sehari-hari ini erat sekali kaitannya dengan matematika. Jadi prinsipnya ketika kita berpikir matematika, maka kita akan membicarakan tentang konsep-konsep persamaan, perbedaan, kemudian pengaturan informasi atau data, itu juga bagian dari matematika. Kemudian angka-angka, penjumlahan, pola, ruang, kemudian geometri misalnya, bentuk-bentuk ya atau geometri, dan perkiraan ataupun perbandingan, itu juga matematika. Nah, kalau kita berbicara matematika yang erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari, maka idealnya kapan sih matematika itu bisa mulai diajarkan kepada anak-anak? Jadi sebetulnya matematika itu sudah bisa diperkenalkan pada anak-anak di usia dini, bahkan sejak anak-anak itu lahir ya. Anak usia dini ini dari usia lahir sampai dengan 6 tahun ya teman-teman, bisa melalui kegiatan sehari-hari dan pengalaman bermainnya. Jadi permainan yang dilakukan anak-anak itu sebetulnya mengandung konten-konten matematik ya. Bisa lebih diperlihatkan atau ditunjukkan dengan konsep-konsep yang jelas. Nih misalnya kalau ada anak yang berbagi kue dengan teman, ini ada konsep matematika di sana ya. Kemudian misalnya menuang air dari satu tempat ke tempat yang lain, atau mungkin bertepuk tangan mengikuti irama, tepuk 1, tepuk 2. Nah, kemudian misalnya kita mengklasifikasikan bola-bola warna merah, bola-bola warna hijau, bola warna biru, dan lain-lain. Banyak sekali konsep-konsep matematika yang bisa ditunjukkan dari pengalaman belajar anak sehari-hari. Nah, setelah ini nanti kita akan mempelajari berbagai konsep matematika yang bisa diajarkan pada anak usia dini. Bisa di bawah 3 tahun atau di usia 3 sampai 6 tahun. Nah, menurut NCTM ya, National Council of Teachers of Mathematics, ada harapan matematika untuk anak usia dini. Jadi ada standar matematika untuk anak usia dini. Di antaranya yang pertama adalah bilangan. Kemudian yang kedua adalah aljabar. Yang ketiga adalah penggolongan. Yang keempat pola-pola.
Yang kelima geometri, keenam pengukuran, 7 analisis data dan probabilitas. Jadi sebetulnya ini adalah 7 konsep yang harapannya secara matematis bisa dipahami oleh anak-anak usia dini. Kita harapkan ya, harapan matematika kita untuk anak-anak usia dini. Kemudian yang pertama ini tentang bilangan. Jadi salah satu konsep matematika yang paling penting untuk dipelajari anak adalah mengenai kepekaan terhadap bilangan. Artinya nggak sekedar menghitung ya teman-teman, tidak sekedar menjumlahkan atau mengurangi, tetapi dia lebih ke mengembangkan rasa, kuantitas ya, dan pemahaman kesesuaian satu lawan satu. Jadi kalau ada kepekaan anak-anak terhadap bilangan itu berkembang, maka mereka bisa lebih tertarik pada berhitung. Jadi berhitung itu tidak kemudian menjadi beban untuk anak-anak, tetapi mereka melakukannya dengan sukacita. Ini yang perlu kita tanamkan sejak dini. Sehingga kalau ada momok-momok atau ketakutan bahwa matematika sulit, ini bisa diminimalisir oleh teman-teman yang mengajarkan konsep dasar di usia dini. Kemudian yang kedua aljabar. Nah, jadi aljabar itu menurut NCTM ya, ini diawali dengan menyortir, menggolongkan, membandingkan, kemudian menyusun benda-benda menjadi bentuk, menjumlahkan, dan sifat lain juga masih ada ya, seperti menggambarkan, memperluas pola, dan lain-lain. Ini lebih ke aljabar. Kemudian yang ketiga, penggolongan atau klasifikasi. Jadi ini penting sekali untuk mengembangkan konsep matematika ya, supaya anak bisa menyortir. Nah, jadi kata kuncinya di sini keywordnya adalah keserupaan. Apakah dia sama atau berbeda? Kemudian kesamaan, perbedaan. Ini adalah keyword-keyword yang digunakan ya. Nah, penggolongan ini ada 2 jenis utama. Yang pertama adalah membandingkan, dan yang kedua adalah menyusun. Kemudian yang keempat, standar keempat adalah tentang pola-pola. Nah, di sini kita menciptakan atau mengidentifikasi pola yang dihubungkan dengan penggolongan dan penyortiran. Jadi anak itu nanti mengenali atribut-atribut yang berbeda pada gambar dan benda-benda. Biasanya mereka akan sangat senang ketika mereka diperbolehkan untuk membuat pola-pola di lingkungannya. Kemudian yang kelima geometri. Nah, untuk membangun konsep geometri ini bisa dimulai dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk di sekitar ya. Jam dinding bentuknya apa, kemudian buku bentuknya apa, dan lain-lain. Kemudian menyelidiki bangunan. Kemudian ada lagi memisahkan gambar-gambar sesuai dengan ini ya jenisnya, misalnya mana yang berbentuk segitiga, mana yang berbentuk lingkaran, mana yang persegi. Kemudian belajar konsep letak, ini juga geometri. Letaknya di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Nah, ini adalah konsep paling awal dari geometri. Kemudian yang keenam yaitu pengukuran. Nah, pengukuran ini jauh lebih menyenangkan dan bermakna ketika anak-anak bisa mengalami secara langsung. Nah, mengalami secara langsung, mereka praktik ya, praktik atau simulasi misalnya, mengukur, menimbang, dan membandingkan ukuran-ukuran benda. Ini senang sekali anak-anak ketika nanti diberikan kesempatan untuk mempraktikkannya. Nah, ini menjadi konsep dasar penting sekali untuk pengukuran. Kemudian yang ketujuh, standar analisis data dan probabilitas. Ini adalah bisa kita tanamkan konsep ini dengan percobaan-percobaan. Jadi anak didik kita, anak-anak bisa diajak untuk melakukan suatu percobaan dengan melakukan pengukuran atau penggolongan atau mungkin penyortiran ya. Nah, tapi ini dicoba berkali-kali. Inilah bedanya analisis data dan probabilitas. Nah, kalau dicoba berkali-kali, kemudian anak-anak akan mendapatkan data-data yang berbeda.
Nah, inilah yang disebut analisis data dan probabilitas. Nanti misalnya hari pertama nilainya contoh paling sederhana ya, misalnya anak-anak itu menghitung daun. Nah, mengumpulkan berbagai daun yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian daunnya nanti dihitung, daun jenis apa yang jumlahnya lebih banyak. Nah, ini sudah masuk ke analisis data dan probabilitas. Nanti anak-anak ditanya, besok kira-kira daun apa yang akan lebih banyak kita temukan ketika kita mengumpulkan daun lagi seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke kategori probabilitas. Oke, kita lanjutkan. Untuk anak-anak usia dini itu menanamkan konsep matematika itu memang dengan menggunakan permainan ya. Nah, permainan ini ada diklasifikasikan atau dibagi menjadi 7 jenis permainan ya, permainan di jalur matematika. Yang pertama adalah bermain bola. Nah, jadi nanti kita sebagai guru atau pengajar, khususnya di PAUD, ini harus pandai membuat atau meng-create permainan-permainan untuk menstimulasi kemampuan matematika anak-anak kita. Jadi yang pertama adalah bermain bola. Bermain bola ini mengenal dan menyusun pola ya, membuat urutan misalnya. Biasanya juga dicontohkan atau dengan menggunakan manik-manik ya, meronce 2 merah 3 biru, 2 merah 3 biru dengan pola-pola yang berkelanjutan. Nah, oke, seperti itu adalah bermain bola. Yang kedua ini adalah bermain klasifikasi. Kalau klasifikasi itu anak-anak nanti mengelompokkan benda-benda berdasarkan jenisnya, berdasarkan fungsinya, atau berdasarkan warnanya. Bisa juga bentuk pasangannya. Nah, itu seperti puzzle ya, bermain klasifikasi. Oke, kemudian ada lagi bermain bilangan. Nah, kalau bermain bilangan ini anak-anak akan mengenal dan memahami konsep bilangan, transisi dan lambang sesuai dengan jumlah pengenalan bentuknya. Bisa mencocokkan dengan lambang bilangannya juga gitu ya. Jadi misalnya kita punya kelereng 5 buah diletakkan. Kemudian anak-anak suruh pilih mana jumlah kelereng yang tepat. Nanti dipilih dengan angka 5. Itu contoh-contoh bermain bilangan ya. Kemudian bermain ukuran. Nanti anak-anak bisa memahami mengenai ukuran-ukuran standar seperti panjangnya, tingginya berapa, beratnya berapa. Kemudian mereka juga lakukan itu dengan menggunakan alat ukur. Alat ukur yang sederhana ya, yang bisa diperoleh atau dimiliki oleh semuanya. Meskipun alat-alat ukurnya tidak baku, itu tidak masalah. Seperti berapa jari, berapa jengkal, berapa langkah. Nah, itu boleh kita gunakan untuk bermain ukuran bersama siswa-siswi. Kemudian yang kelima ada bermain geometri. Nah, di sini nanti anak-anak bisa menyebutkan berbagai macam benda berdasarkan bentuknya masing-masing. Oke, kemudian ada bermain estimasi atau memperkirakan. Jadi kalau memperkirakan ini mereka punya kemampuan untuk memperkirakan sesuatu. Jadi misalnya perkiraan waktu, perkiraan luas, perkiraan apalagi ya, misalnya perkiraan lain yang mungkin bisa ditemukan oleh siswa-siswi dan juga Bapak Ibu gurunya. Kemudian yang ketujuh adalah bermain statistika. Nah, kalau bermain statistika ini biasanya dilakukan dengan pengamatan dari objek tertentu. Biasanya pengamatan visual dulu ya. Nah, itu kemudian menjadi data-data statistik dan dijabarkan secara sederhana oleh para siswa dan juga guru. Nah, teman-teman, secara garis besar inilah yang nanti akan kita pelajari di mata kuliah ini ya, selama 1 semester ke depan. Nah, untuk sementara materi cukup sekian dulu mengenai konsep awal. Nantikan pembelajaran selanjutnya mengenai berbagai
bidang matematika untuk anak usia dini khususnya, dan juga mungkin kita akan mengembangkan berbagai permainan di jalur matematika untuk anak usia dini. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan materi singkat. Semoga dipahami dan tetap semangat belajar untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.